Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Adapun gelang penyimpanan hitam, yang juga disimpan setelah dia memeriksa isinya dengan indera spiritualnya. Sebagai tindakan pencegahan, pergi dan lihat apakah Taois San Quan itu masih ada di dekat. Jika kamu bertemu dengannya, bunuh dia, Han Li menginstruksikan. Raja Kumbang Pemakan Emas mengangguk, lalu melesat pergi ke arah tempat Taois San Quan melarikan diri sebagai seberkas cahaya keemasan. Setelah itu, Han Li melepaskan bola api untuk membakar tubuh Dewa Surgawi yang terpotong-potong menjadi abu, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lembah. Saat ini, seluruh lembah masih diselimuti oleh serangkaian batasan. Pertempuran yang baru saja terjadi cukup singkat, tetapi Yan Li dan yang lainnya secara alami sudah mendeteksi apa yang sedang terjadi. Han Li mengayunkan tangan ke udara, dan rune yang tak terhitung jumlahnya langsung melonjak dalam hiruk-pikuk, berubah menjadi cermin biru yang berkilauan di tengah kilatan cahaya biru. Awalnya, permukaan cermin benar-benar kosong, tetapi Han Li kemudian melemparkan rune emas ke cermin, dan gambar Yan Li dengan cepat muncul di permukaannya. Yan Li saat ini memiliki ekspresi ternganga di wajahnya, seolah-olah dia tidak percaya hasil pertempuran di luar lembah. Itu adalah 3 penyusup pada level yang sama dengan King Yuanzi, namun Han Li telah menghancurkan mereka dengan mudah, membunuh 2 sementara yang tersisa telah melarikan diri untuk hidupnya. Bagaimana kabar Yuan Yao dan tuanmu, rekan Taoisian? Han Li bertanya dengan tenang. Mereka berdua baik-baik saja, dan saat ini mereka sedang menahan beberapa putaran terakhir dari kesengsaraan surgawi. Kakak Han, apakah kamu sudah maju ke tahap Grand Ascension? Yan Li bergumam dengan bingung saat dia akhirnya sadar kembali. Tentu saja, bagaimana lagi aku bisa bersaing dengan musuh-musuh itu? Melihat rekan Daois King Yuanzi masih melampaui kesengsaraannya, aku akan menunggu dia dan Yuan Yao di sini, jawab Han Li sebelum menyapu lengan baju melalui udara, dan cermin biru itu langsung meledak menjadi rentetan rune yang menghilang ke udara tipis. Setelah itu, Han Li turun ke gunung terdekat sebelum duduk dengan menyilangkan kaki di atas batu yang bersih. Dia bersahabat dengan King Yuanzi, dan mereka berdua memiliki hubungan timbal balik dalam bentuk Yuan Yao, tetapi mereka jelas tidak cukup dekat untuk dapat saling mempercayakan hidup mereka, itulah sebabnya Han Li memutuskan untuk menunggu di luar lembah sampai kesengsaraan surgawi berakhir. Begitu dia duduk, dia mengangkat tangan untuk melepaskan jimat transmisi suara, yang menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya biru. Han Li mengirim pesan kepada teman-temannya di tabut suci Ing Spirit, memberi tahu mereka bahwa mereka bisa datang dan bersatu kembali dengannya sekarang. Tak lama kemudian, bahtera hitam pegunungan muncul di kejauhan. Di dalam formasi, Yan Li masih duduk di atas harta cakram itu, menilai pemandangan yang terbentang di cermin tembaga di hadapannya dengan ekspresi kosong. 3 hari kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di dalam lembah, dan awan kesengsaraan hitam menghilang sementara seruan kegembiraan yang panjang terdengar dari King Yuanzi. Han Li sedang dalam proses meditasi, dan dia membuka matanya sambil tersenyum sambil berkata, "Selamat telah berhasil melampaui kesengsaraanmu, rekan Taois." Suaranya tidak terlalu keras, tapi bergema di seluruh ruangan ini dan tidak tenggelam sedikit pun oleh tangisan gembira itu. Suara King Yuanzi tiba-tiba terhenti, setelah itu dia menjawab, "Saya harus berterima kasih karena mengizinkan saya untuk mengatasi kesengsaraan ini tanpa diganggu, rekan Taois Han. Juga, selamat telah mencapai tahap Grand Ascension." Jelas bahwa King Yuanzi telah menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar lembah bahkan selama transendensi kesengsaraannya. "Kamu terlalu baik, rekan Taois. Bahkan jika aku tidak turun tangan, aku yakin kamu akan menyiapkan langkah-langkah cadangan lain yang akan membuat bajingan itu menjauh dengan mudah. Kamu baru saja melampaui kesengsaraanmu,
Jadi prioritas utamamu adalah pemulihan, aku akan terus mengawasi di sini sementara kamu beristirahat kalau ada orang lain yang mencoba berkomplot melawanmu, jawab Han Li. Terima kasih atas tawaran yang baik, rekan Taois. Kalau begitu, sampai jumpa dalam beberapa hari, King Yuanzi setuju setelah beberapa saat merenung sebelum terdiam. Baru saja melampaui kesengsaraan surgawinya, dia benar-benar perlu mengonsumsi beberapa pil untuk memulihkan sebagian energinya yang hilang. Han Li menilai lembah lebih lama, lalu tiba-tiba berbalik ke arah gunung di kejauhan dengan senyum penuh arti sebelum menarik pandangannya dan menutup matanya. Hampir pada saat yang sama, seorang parubaya berjubah emas mengenakan mahkota tinggi di kepalanya muncul di bawah pohon raksasa di gunung yang baru saja Han Li arahkan pandangannya. Pria berjubah emas itu tidak lain adalah salah satu makhluk tahap kenaikan besar lainnya di Sungai Neraka, Golden Flame Baron. Dia seharusnya sudah meninggalkan Sungai Neraka, tapi dia muncul di dekat lokasi di mana King Yuanzi melampaui kesengsaraannya dan menyembunyikan dirinya di gunung itu, jadi dia jelas menyimpan beberapa niat jahat juga. Golden Flame Baron menatap Han Li dari jauh dengan ekspresi ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas sebelum pergi. Setelah menyaksikan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Han Li dan Raja Kumbang Pemakan Emas, dia benar-benar meninggalkan rencana awalnya. Lebih jauh lagi, pandangan yang diarahkan Han Li ke gunung tampaknya sangat biasa saja, tetapi Golden Flame Baron tahu bahwa Han Li telah menemukannya, jadi dia tentu saja tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Beberapa saat kemudian, dia sudah ribuan kilometer jauhnya, terbang kembali ke guanya sendiri sebagai bola cahaya keemasan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa tahap integrasi tubuh beberapa ratus tahun yang lalu akan berkembang ke tahap Grand Ascension begitu cepat, dan mampu membunuh makhluk tahap Grand Ascension lainnya dengan mudah. Benda kecil berwarna emas keunguan itu juga sangat kuat, aku ingin tahu apa itu, Golden Flame Baron bergumam saat dia terbang di udara. 2 hari kemudian, King Yuanzi dan Han Li duduk di aula yang elegan, dan yang pertama mengusulkan bersulang untuk yang terakhir. Wajah King Yuanzi sedikit pucat, dan auranya agak tidak stabil, tapi dia sangat bersemangat. Yuan Yao dan Yan Li berdiri di belakangnya, menilai rekan Han Li dengan ekspresi penasaran. Selama kesengsaraan surgawi, Yuan Yao telah membantu King Yuanzi seperti yang diinstruksikan, tetapi dia tidak mengalami reaksi apapun, jadi dia muncul dari lembah tanpa cedera sama sekali. Namun, dia sama terkejutnya dengan Yan Li saat mendengar tentang perkembangan Han Li ke tahap Grand Ascension. Han Li melirik Yuan Yao, di mana dia mengingat ekspresi takjub menggemaskan yang dia tunjukkan, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Sejujurnya, aku selalu tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk hal-hal hebat, tetapi aku tidak pernah berpikir kamu akan maju ke level ini begitu cepat dan sudah mampu membunuh musuh sekaliber yang mirip denganku. Sepertinya aku masih meremehkanmu, kata King Yuanzi. Kau terlalu baik, rekan Taois King. Bakatku sebenarnya cukup biasa, dan aku hanya bisa maju ke tahap Grand Ascension begitu cepat setelah menemukan kesempatan ajaib saat bertualang ke alam iblis penatua. Sebaliknya, saya yakin kekuatan Anda telah ditingkatkan lebih jauh oleh transendensi kesengsaraan Anda, jadi mungkin ada kesempatan bagi Anda untuk naik ke alam abadi sejati suatu hari nanti, jawab Han Li sambil tersenyum. King Yuanzi buru-buru melambaikan tangan sebagai jawaban. Peluang hanya datang kepada mereka yang siap. Paling tidak, rata-rata kultivator integrasi tubuh tidak akan berani menjelajah ke alam iblis penatua, jadi ini adalah bukti keberanian dan ketegasan Anda. Sedangkan untuk diri saya sendiri, saya tidak berani berpikir tentang kenaikan, saya hanya senang bisa hidup beberapa tahun lagi setelah melampaui kesengsaraan ini. Anda jauh lebih muda dari saya, namun telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa, ada peluang yang sangat bagus bahwa Anda akan dapat naik di masa depan, rekan Taois Han.
Hehe, kenaikan juga sesuatu yang sangat jauh bagiku. Tanpa setidaknya puluhan ribu tahun kultivasi yang sulit, tidak ada peluang kenaikan bagiku, jawab Han Li dengan cara yang sederhana. Haha, puluhan ribu tahun mirip dengan sekejap mata bagi makhluk seperti kita. Namun, jika kamu benar-benar berniat untuk naik, maka ada beberapa persiapan yang harus kamu lakukan sebelumnya, kata King Yuanzi. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Oh, tolong beri saya pencerahan, rekan Taoist King. Aku jauh lebih tua darimu, jadi secara alami aku tahu lebih banyak hal. Jika kamu ingin hidup sampai hari di mana kamu bisa naik, maka kamu harus mulai mempersiapkan kesengsaraan besarmu di surga jika terjadi kecelakaan. Jika kamu tidak masalah, saya bersedia memberi Anda beberapa pengalaman dan wawasan saya, jawab King Yuanzi. Silakan, rekan Taoist. Han Li secara alami tidak akan menolak sesuatu yang bermanfaat seperti ini. Dengan demikian, mereka berdua mulai mendiskusikan hal-hal seputar transendensi kenaikan dan kesengsaraan, dan percakapan berlangsung hampir setengah hari sebelum akhirnya menarik kesimpulan. Pada saat ini, Han Li mengalihkan pandangannya ke arah Yuan Yao, dan berkata, rekan Taoist King, saya awalnya datang ke sini hanya untuk mengunjungi kalian bertiga, tetapi mengingat Anda telah melampaui kesengsaraan surgawi dan Yuan Yao, dan Yan Li telah memulihkan tubuh manusia mereka juga, saya ingin membawa mereka kembali ke ras manusia, apakah Anda setuju untuk itu? Tentu saja, Kakak Han. Yaoer adalah putri angkatku, sedangkan Lier adalah muridku, jika mereka ingin pergi, mereka bebas melakukannya kapan saja. Namun, saranku adalah agar mereka tetap tinggal di sini sedikit lebih lama sebelum kembali ke umat manusia, jawab King Yuanzi. Oh, kenapa begitu? Han Li agak terkejut mendengar ini, dan dia melirik ke arah Yuan Yao dan Yan Li untuk menemukan bahwa senyum masam muncul di kedua wajah mereka. Aku akan meminta Yaoer untuk menjelaskannya kepadamu sehingga kamu dapat mendengar informasi darinya secara langsung. Jika Yaoer dan Lier bersedia pergi sekarang, aku pasti tidak akan menghentikan mereka, kata King Yuanzi dengan ekspresi serius. Kakak Han, kita berdua benar-benar bisa kembali ke ras manusia sekarang. Paling tidak, kita harus tinggal bersama ayah sekitar 2-3 abad lagi. Adapun alasan di balik ini, periksa tubuh kita dan kamu akan mengetahuinya, Yuan Yao menghela nafas. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li saat dia melepaskan indera spiritualnya ke arah Yuan Yao, di mana ekspresinya segera berubah sedikit. Saya dapat melihat bahwa tubuh fisik Anda agak tidak stabil, apakah ini efek samping dari transisi Anda kembali ke tubuh manusia? Memang, Saudara Han, ayah memurnikan beberapa jenis pil khusus untuk mengembalikan kita ke tubuh manusia kita, tetapi kita telah berada dalam bentuk hantu terlalu lama hingga saat itu. Akibatnya, nutrisi berkelanjutan dari 2 jenis obat roh yang hanya dapat ditemukan di sungai neraka diperlukan bagi kita untuk menyelesaikan transisi. Jika kita pergi sekarang, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia, jelas Yan Li. Begitu. Kalau begitu, sepertinya tidak bijaksana bagiku untuk membawa kalian berdua bersamaku, jawab Han Li dengan anggukan. Yakinlah, Saudara Han, Yaoer dan Lier sama-sama memberikan kontribusi yang signifikan selama kesengsaraan surgawi saya, dan saya berencana untuk memberikan beberapa kemampuan yang kuat kepada mereka setelah kesengsaraan saya. Dengan demikian, mereka pasti akan mendapat manfaat besar dari tinggal di sisiku selama beberapa abad lagi, mungkin mereka bahkan akan dapat mencapai levelmu di masa depan, kata King Yuanzi sambil tersenyum. Apakah benar-benar mungkin bagi senior sister dan saya untuk mencapai tahap Grand Ascension, ayah? Yuan Yao sangat gembira mendengarnya, begitu pula Yan Li. Haha, aku tidak bisa membuat jaminan yang sama untuk orang lain, tapi kalian berdua pasti punya kesempatan. Bahkan mengesampingkan bimbingan yang akan kamu terima dariku,
hubunganmu dengan rekan Taois Han adalah peluang besar dalam diri kalian. Dengan dia bantuan, peluang Anda untuk mencapai tahap Grand Ascension akan meningkat secara signifikan, bukan begitu, rekan Taois Han? King Yuanzi berkata dengan senyum geli. Jadi aku juga telah diperhitungkan dalam perhitunganmu, Saudara King. Tentu saja, jika Yuan Yao dan Yan Li membutuhkan bantuanku untuk mencapai tahap Grand Ascension, aku pasti akan membantunya, Han Li terkekeh. King Yuanzi membelai janggutnya sambil terkekeh gembira, sementara Yuan Yao menilai Han Li dengan sedikit emosi di matanya, dan Yan Li juga sangat gembira mendengar ini. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak King Yuanzi, dan dia bertanya, ngomong-ngomong, selama transendensi kesengsaraanku, aku melihat orang kecil berwarna emas keunguan di luar yang memegang beberapa jenis proyeksi pedang yang tangguh, dan itu membunuh dewa abadi. Tuhan surgawi dengan sangat mudah. Aura benda itu agak akrab bagi saya, dapatkah Anda memberitahu saya apa itu? Ah, jadi kamu menyaksikan Jin Tong beraksi. Aku yakin kamu sudah menebak apa itu, Saudara King, jawab Han Li dengan ambigu. King Yuanzi memang sudah memiliki gagasan tentang sosok emas keunguan itu, tetapi ekspresinya masih berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia berseru, mungkinkah itu benar-benar Raja Kumbang pemakan emas? Tidak salah lagi, hanya Gold Devouring Beetle Monarch yang bisa membunuh Grand Ascension Stage dengan begitu mudah. Sepertinya legenda tentang kekuatannya yang sebanding dengan keabadian sejati tidak berlebihan. Bagaimana Anda bisa mengasuh Raja Kumbang seperti itu, rekan Taois Han? Saya sangat beruntung bisa mengasuh Raja Kumbang seperti itu, dan hampir tidak mungkin bagi saya untuk meniru prosesnya. Saya harus berterima kasih atas bimbingan Anda di masa lalu dalam masalah ini. Jika tidak mungkin saya akan berhasil, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Aku hanya menyebutkannya dengan santai bertahun-tahun yang lalu, aku tidak berpikir kamu benar-benar akan berhasil. Dengan Raja Kumbang ini di sisimu, kamu tidak akan memiliki musuh yang layak di seluruh alam roh ini. Maukah kamu bisa memanggil Raja Kumbang agar aku bisa melihatnya? King Yuanzi berkata dengan senyum masam, tidak berusaha menyembunyikan kecemburuannya. Tentunya kamu bercanda, rekan Taois King. Alam roh adalah tempat yang sangat besar dan merupakan rumah bagi makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin aku bisa menyatakan dominasi hanya dengan Raja Kumbang di sisiku. Aku melepaskan Raja Kumbang sebelumnya untuk melihat apakah ada musuh yang tersisa di daerah itu, saya akan menunjukkannya kepada Anda setelah kembali, jawab Han Li. Kamu terlalu rendah hati, rekan Taois Han, King Yuanzi terkekeh menanggapi. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu tentang persekutuan dagang Helian, rekan Taois King? Han Li bertanya. Hati King Yuanzi sedikit tergerak setelah mendengar ini. Persekutuan dagang Helian, itu adalah organisasi super yang tersebar di beberapa benua. Aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak tahu terlalu banyak tentangnya. Apakah kamu memiliki hubungan dengan serikat ini, rekan Taois Han? Tidak, tapi mungkin aku perlu berinteraksi dengan guild ini dalam waktu dekat, jadi aku berharap untuk mengetahui beberapa informasi tentang mereka darimu, jawab Han Li dengan senyum tipis. Tidak masalah, saya akan menyusun semua informasi yang saya miliki di guild ini menjadi slip giok untuk Anda, King Yuanzi segera berkata. Han Li secara alami sangat senang mendengar ini. Terima kasih. Setelah itu, mereka mendiskusikan beberapa topik seputar transendensi kesengsaraan sebelum Han Li dan teman-temannya mengatur tempat tinggal di gua. Keesokan paginya, tepat ketika Han Li keluar dari kamarnya, dia melihat seorang wanita cantik berjubah putih yang menyerupai bidadari berdiri di luar. Begitu dia muncul, Yuan Yao tersenyum, dan berkata, bagaimana kalau aku menghabiskan hari bersamamu, kakak Han? 7 hari kemudian,
ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar di udara di atas dataran tandus di Sungai Neraka. Proyeksi pedang hijau besar menyapu udara, mengiris celah hitam panjang ke ruang abu-abu keruh. Bahtera hitam raksasa yang melayang di bawah celah segera terbang ke arahnya, menghilang ke dalam celah spasial setelah beberapa kedipan. Beberapa saat kemudian, celah spasial hitam perlahan tertutup kembali. Yuan Yao dan Yan Li berdiri di dekatnya, menyaksikan bahtera hitam pergi. Ayo pergi, rekan Dao, masa depanmu telah pergi. Yang harus kita lakukan adalah menunggu sekitar 2 abad lagi agar tubuh fisik kita stabil, dan kita akan dapat pergi dan bersatu kembali dengannya dalam ras manusia. Hehe, tentunya tidak terlalu lama bagimu untuk menunggu, Yan Li terkikik. Apa ini tentang pasangan Dao masa depan? Hubungan saya dengan saudara Han selalu murni. Selain itu, Anda orang yang berbicara. Saya melihat Anda pada beberapa kesempatan melirik saudara Han beberapa hari terakhir ini, sepertinya kamu ingin menjadi mitra Dao masa depannya. Yuan Yao keberatan saat rona merah muncul di wajahnya. Aku memang melirik Brother Han secara sembunyi-sembunyi, tapi aku hanya ingin tahu tentang bagaimana dia bisa maju begitu cepat dalam kultivasinya meskipun penampilannya biasa saja, kata Yan Li. Siapa yang tahu kalau itu benar? Hehe, lalu bagaimana kalau aku mencungkil hatiku sendiri untuk kamu lihat? Setelah kamu melihatnya, kamu harus bertanggung jawab untukku. Keduanya terkikik geli saat mereka melanjutkan pertengkaran lucu mereka. Pegunungan Qirong adalah wilayah roh terkenal di benua Tianyuan. Pegunungan membentang jutaan kilometer, dan di antara 10 gunung di sini, hampir setengahnya adalah gunung berapi aktif. Bahkan ada beberapa yang terus-menerus mengeluarkan lahar atau abu vulkanik hitam, membuat sebagian besar pegunungan menjadi sangat panas dan sama sekali tidak ada kehidupan. Namun, sebagai akibatnya, barisan pegunungan Qirong mampu menghasilkan sejumlah besar batu dan bahan roh atribut api, serta obat roh atribut yang ekstrim yang sangat langka. Jadi, terlepas dari lingkungannya yang berbahaya dengan semua gunung berapi aktif itu, ia menarik banyak orang luar setiap tahun. Pada hari ini, sekelompok makhluk asing dengan beragam pakaian muncul di dekat gunung berapi kecil di pinggiran pegunungan. Gunung berapi baru saja meletus, dan makhluk asing ini memanfaatkan periode istirahat ini untuk berbondong-bondong ke lubang dan kawah terdekat untuk mencari batu dan material atribut api. Setiap kali gunung berapi meletus, ia akan selalu melepaskan beberapa material tingkat rendah yang akan tersebar di area terdekat bersama gumpalan abu vulkanik. Sebagian besar makhluk asing ini hanya berada di tahap kondensasi Qi, dengan hanya sedikit di tahap pembentukan yayasan, jadi mereka tidak berani menjelajah lebih dalam ke pegunungan dan hanya bisa mencari bahan bermutu rendah di pinggiran. Tiba-tiba, seorang asing bertelinga empat dikejutkan oleh perasaan bahwa sekelilingnya telah meredup secara signifikan, dan dia segera melihat ke atas, di mana wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia berteriak ketakutan. Semua makhluk asing terdekat lainnya secara refleks menghentikan apa yang mereka lakukan setelah mendengar ini dan juga melihat ke atas. Akibatnya, semuanya terpaku di tempat. Sebuah bahtera hitam raksasa yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki muncul tanpa suara sama sekali di atas mereka, dan melayang di langit seperti pulau besar. Prajurit boneka besar yang tak terhitung jumlahnya sedang berpatroli di bahtera. Semua makhluk asing di bawah adalah kultivator tingkat rendah, dan mereka belum pernah melihat harta terbang raksasa seperti itu sebelumnya.